Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bella selaku dosen pengampu mata kuliah probabilitas dan statistika, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai tugas minggu ke-12, yaitu tugas distribusi sampel. Next. Pada kelompok satu beranggotakan yaitu ada Aziz Maulana, selanjutnya ada saya sendiri Farhan Ibnu Prabowo, selanjutnya ada Michael Arifta, selanjutnya ada Naufal Akmal, selanjutnya ada Rizwaldi Muhammad, selanjutnya ada Fawas Mulya, selanjutnya ada Zagwar Raya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor satu, yaitu soalnya misalkan kita mempunyai suatu populasi berupa bilangan, yaitu 2, 3, 6, 8, 11. Populasi ini termasuk populasi terbatas, berukuran N sama dengan 5. Rata-rata hitung dan simpangan baku populasi tersebut adalah yang pertama-tama kita mencari rata-rata hilangnya terlebih dahulu, yaitu dengan mu sama dengan jumlah data dibagi banyak data sama dengan 6. Kemudian kita mencari simpangan baku populasi dengan rumus mu sama dengan akar dari perkalian X dikali mu akar pangkat 2, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kemudian kita masukkan saja ke dalam rumus dan menghasilkan simpangan baku populasi sebesar 3,286. Next. Kemudian pada soal kedua, yaitu suatu sampel acak sebesar N sama dengan 10 diambil tanpa pengembalian dari populasi tak terbatas yang mempunyai rata-rata mu X sama dengan 5,5 dan simpangan baku sigma X sama dengan 2,92. Tentukanlah rata-rata dan simpangan baku dari sampel rata-rata tersebut. Untuk penyelesaiannya, yang pertama-tama kita cari dulu sampel rataan tersebut. Di sini kita sudah ada ya, jadi tidak perlu mencari lagi, yaitu mu X sama dengan mu sama dengan 5,5. Kemudian kita mencari simpangan baku dengan rumus sigma X sama dengan sigma per akar N. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dan menghasilkan simpangan baku yaitu 0,92. Saya di next kan. Kemudian pada soal ketiga, yaitu diketahui bahwa sebanyak 10% dari ibu-ibu rumah tangga di Jakarta memakai deterjen A untuk mencuci pakaiannya. Misalkan dari populasi itu diambil sampel berukuran N sama dengan 100, kemudian A tentukanlah rata-rata dan simpangan baku dari populasi ibu-ibu rumah tangga yang memakai deterjen A, kemudian B, bila dari sampel itu ternyata terdapat paling sedikit 15 ibu rumah tangga yang memakai deterjen A. Tentukan probabilitasnya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari rata-ratanya dulu, yaitu 0,1. Kemudian menggunakan rumus sigma proporsi sama dengan akar P dalam kurung 1 kurang P per N. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dan menghasilkan hasil yaitu 0,03. Kemudian kita mencari proporsi yang memakai deterjen A, yaitu dengan rumus Z sama dengan proporsi dikurang P per sigma proporsi sama dengan 0,5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dan mendapatkan hasil nilai Z yaitu 1,67. Kemudian P dalam kurung Z lebih dari 1,67 sama dengan 0,5 dikurang 0,4525 dan mendapatkan hasil 0,0475.
Kemudian selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, sekarang nomor 4, soalnya itu di suatu universitas terdapat dua populasi, yaitu populasi mahasiswa laki-laki dan populasi mahasiswa perempuan. Rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki adalah 164 dengan simpangan baku 5,3 cm. Kemudian rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan adalah 153 cm dengan simpangan baku 5,1 cm. Misalnya dari dua populasi itu diambil sampel acak masing-masing sebanyak 150 orang. Berapa probabilitas rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki paling sedikit 12 cm lebihnya daripada rata-rata mahasiswa perempuan? Next, Kang. Kemudian diketahui rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki, kemudian untuk perempuannya 153 cm dan 150 orang. Kemudian kita cari dulu rata-ratanya. Itu 154 dikurangi 153. Kemudian dijumlah dan diakarkan, yaitu 5,3 kuadrat per 150 ditambah 5,1 kuadrat per 150 sama dengan 0,6. Next, Kang. Kemudian didapatkan Z skornya, yaitu X1 dikurangi X2 dikurangi 11 per 0,6. Jadi Z sama dengan 12 dikurangi 11 per 0,6 sama dengan 1,67. Sehingga probabilitasnya itu P dalam kurung Z lebih dari sama dengan 1,67 sama dengan 0,0475. Next, Kang. Kemudian nomor 5 itu Amir dan Umar mengadakan taruhan pada suatu permainan judi dengan cara melemparkan uang sekeping logam. Masing-masing diberi kesempatan untuk melemparkan uang logam sebanyak 50 kali. Amir dinyatakan menang jika ia memperoleh sisi muka 5 kali lebih banyak daripada yang diperoleh Umar. Berapakah probabilitas Amir ya akan menang taruhan tersebut? Next, Kang. Dari sini didapatkan proporsi munculnya sisi muka yaitu 0,5, sampelnya itu 50. Maka dengan distribusi normal itu 0,5 dikurangi 0,5 yaitu sama dengan 0. Next, Kang. Kemudian simpangan bakunya yaitu didapatkan 0,5 dikali 0,5 per 50 ditambah 0,5 dikali 0,5 per 50 dikuadratkan, hasilnya yaitu 1 simpangan bakunya. Next. Kemudian P1 dikurangi P2 lebih dari 0,1 dan Z-nya yaitu 0,1 dikurangi 0 per 0,1 sama dengan 1. Jadi probabilitas Amir memenangkan taruhan adalah P dalam kurung Z lebih dari sama dengan 1 sama dengan 0. Next, Kang. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, soal nomor 6 yaitu telah diketahui bahwa distribusi kecepatan maksimum dari 2000 mobil Toyota mempunyai rata-rata 135,5 km per jam dengan simpangan baku 5,2 km per jam. Jika sebuah sampel sebesar 150 mobil dipilih secara acak tanpa pengembalian, hitunglah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 150 mobil tersebut yang lebih besar dari 136,10 km per jam. Oke, next. Jadi jawab ya bisa sudah diketahui N
populasinya 2000 mobil dan N sampelnya 150 mobil dan NX-nya 135,5 km per jam dan sigma X-nya sama dengan 55,2 km per jam. Masukkan rumus seperti yang tertera di gambar, maka Z sama dengan 136,10 dikurang 135,5 dibagi 0,41. Ya, dari sini rumusnya. Jadi mendapatkan 1,46. Jadi probabilitas kecepatan maksimum rata-rata mobil yang lebih besar dari 136,10 km per jam adalah P dalam kurung X lebih besar dari 136,10 sama dengan P dalam kurung Z lebih besar dari 100,6 sama dengan 0,4249. 79 boleh di next. Soal nomor 7. Pada suatu pengiriman barang yang terdiri atas 2000 tub elektronika telah diketahui terdapat 600 unit tub yang tidak memenuhi standar mutu. Jika sampel acak sebanyak 500 unit dipilih dari populasi tersebut tanpa pengembalian, berapakah probabilitas sampel populasi yang tidak memenuhi standar mutu? A akan kurang dari 150 dibagi 500, B antara 144 dibagi 500 sampai dengan 145 dibagi 500, C lebih besar dari 160 dibagi 500. Next. Jadi bisa dilihat pada gambar ini ya untuk diketahuinya populasinya kan 2000 P itu 600 dibagi 24.000 sama dengan 0,3 dan sampelnya 500. Jadi kita untuk mencari sigma P-nya sama dengan ini ya rumusnya 0,02. Jadi untuk A kita masukkan P sama dengan 150 dibagi 500 sama dengan 0,3, Z sama dengan 0,3 dikurang 0,3 per 0,02 sama dengan 0, maka hasilnya P kurang dari 150 per 500 sama dengan P Z kurang dari 0 sama dengan 0,5. Untuk B P sama dengan 144 dibagi 500 dan Z-nya yaitu 0,6 dan untuk P2-nya yaitu min 5. Maka hasilnya P dalam kurung 144 dibagi 500 kurang dari P kurang dari 145 dibagi per 500 sama dengan P dalam kurung min 0,6 kurang dari Z kurang dari 0,5 sama dengan 0,5 kurang dari Z kurang dari 0,6 sama dengan 0,2257 dikurang 0,1915 sama dengan 0,0342. Yang C P sama dengan 165 dibagi 500 sama dengan 0,328, maka Z-nya 0,328 dikurang 0,3 per 0,2 sama dengan 1,40. P-nya yaitu P kurang dari 145 per 500 sama dengan P Z lebih besar dari 1,40, maka 0 sama dengan 0,5 dikurang 0,4192 sama dengan 0,0808. Oke, next. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Besi baja yang diproduksi perusahaan A mempunyai rata-rata daya renggang sebesar 4.500 lbs dari variasi sebesar 40.000 lbs. Sedangkan yang diproduksi perusahaan B mempunyai rata-rata daya renggang sebesar 4.000 lbs dan variasi sebesar 90.000 lbs. Misalkan sampel random sebanyak N1 sama dengan 50 diambil dari perusahaan A dan random sebanyak N2 sama dengan 100 diambil dari perusahaan B. Berapakah probabilitas rata-rata daya renggang beda dua rata-rata dari dua sampel itu yang lebih besar dari 600 lbs? Jawab yang pertama, kita cari-cari rata-rata dulu. Mu X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan mu 1 dikurang mu 1 sama dengan mu 2 dikurang sama dengan 4.500 dikurang 4.000 sama dengan 500. Selanjutnya kita cari simpangan baku dari sigma X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang dalam akar sigma 1 kuadrat dikurang N1 ditambah sigma 2 kuadrat dikurang N2 sama dengan akar 40.000 per 50 ditambah 90.000 per 100 sama dengan akar 800 ditambah 900 sama dengan akar 1.700 sama dengan 41,23. Maka probabilitasnya setelah kita masukkan ke dalam rumus seperti berikut didapatkan sebesar 0,0075 atau 75%.
Next. Lalu untuk soal selanjutnya, 5% barang di gudang timur cacat, sedangkan barang cacat di gudang barat sebanyak 10%. Bila diambil sampel acak sebanyak 200 barang dari gudang timur dan 300 barang dari gudang barat, tentukan probabilitas persentase barang yang cacat dalam gudang barat 2% lebih banyak dibanding gudang timur. Pertama, sama seperti tadi, kita cari rata-rata, di mana rata-rata ini kita dapatkan, yaitu P1 dikurang P2 sama dengan 0,1 dikurang 0,05, hasilnya adalah 0,05. Selanjutnya kita cari simpangan bakunya. Setelah dimasukkan ke rumus, kita mendapatkan hasil 0,023. Maka probabilitasnya setelah kita masukkan ke dalam rumus, didapatkan P dikali dalam kurung 2 lebih besar dari min 1,30 sama dengan 1 kurang P dalam kurung Z lebih kecil atau sama dengan 1 min 1,30 sama dengan 1 kurang 0,0968 sama dengan 0,9032, atau kita jadikan persen sebesar 90,32%. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, untuk nomor 10 itu Bank Pasti Aman menghitung tabungan seluruh nasabahnya. Setelah perhitungan bank tersebut, mendapati bahwa rata-rata tabungan setiap nasabahnya sebesar Rp2.000 dengan deviasi standar sebesar Rp600. Apabila seorang peneliti mengambil sampel sebanyak 100 nasabah, berapa probabilitas jika A. Rata-rata sampel akan terletak antara Rp1.900 dan Rp2.050. B. Rata-rata sampel akan lebih besar dari Rp2.050. C. Rata-rata sampel akan lebih kecil dari Rp1.900. D. Rata-rata sampel akan atau lebih kecil dari Rp1.000. Next. Baik, untuk menjawab soal A, yaitu Z sama dengan X min mu X per X besar dan X kecil. Untuk X sama dengan 1.900, itu Z sama dengan 1.900 dikurang 2.000 dibagi 60 sama dengan min 1,67 sama dengan 45,25%. Untuk X 2050, yaitu Z sama dengan 2050 dikurang 2.000 dibagi 10 sama dengan 0,83 sama dengan 29,67%. Maka P 1.900 lebih besar kurang dari X kurang dari 2050 sama dengan 45,25% ditambah 29,6%, hasilnya 74,9%. Next kan. Untuk B yaitu P lebih kurang dari X kurang dari 2050. Untuk X sama dengan 2050, Z sama dengan 2050 dikurang 2 bagi 6 sama dengan 0,83, hasilnya 29,67%. Maka P kurang dari X kurang dari 2050 sama dengan 50% dikurang 29,6%, maka hasilnya sama dengan 20,3%. Soal C yaitu P kurang dari X kurang dari 1.900. Untuk X sama dengan 1.900, Z sama dengan 1.900 dikurang 2.000 sama dengan min 1,67 sama dengan 45,25%. Maka P kurang dari X kurang dari 1.900 sama dengan 50% dikurang 45,25%, maka hasilnya 4,75%. Next kan. Untuk nomor 11 yaitu lampu pijar merek ampuh memiliki rata-rata daya tahan 4.500 jam dengan deviasi standar 500 jam, sedangkan lampu pijar merek baik memiliki rata-rata daya tahan 4.000 jam dengan deviasi standar 400 jam. Jika diambil sampel masing-masing 100 buah lampu pijar dan diteliti, berapakah probabilitas bahwa selisihnya rata-rata daya tahan kedua lampu pijar tersebut lebih besar dari 600 jam? Next kan. Maka mu1 sama dengan 4.500, sigma kecilnya 500, mu2 4.000, sigma kecilnya 400, N1 sama dengan N2 sama dengan 100. Jadi mu
Jawab mu X1 dikurang X2 sama dengan 4.500. Mu 1 dikurang mu 2 sama dengan 4.500 dikurang 4.000 sama dengan 500. Jadi sigma X1 dikurang X2 sama dengan akar dari sigma pangkat 2 per N1 ditambah sigma pangkat 2 per N2 sama dengan akar dari 500 pangkat 2 per 100 ditambah 400 kuadrat per 100 sama dengan akar 4.100 sama dengan 64,031. Lanjut, P sama dengan X1 dikurang X2 lebih besar dari 600 sama dengan P Z lebih besar dari X1 min X2 dikurang mu X1 dikurang X2 per sigma X1 dikurang X2 sama dengan P buka kurung Z lebih besar dari 1,56 sama dengan 1 min P buka kurung Z lebih besar kurang dari 1,56 sama dengan 1 dikurang 0,9406 sama dengan hasilnya 0,0594. Jadi probabilitas bahwa selisih rata-rata daya tahan kedua lampu pijar tersebut lebih besar dari 600 jam adalah 5,94%. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, untuk nomor 12 akan dibacakan oleh saya. Soalnya itu dari 1.000 buah mobil yang diproduksi, diketahui 100 diantaranya cacat. Jika diambil sampel acak sebanyak 500 buah mobil dari populasi tersebut dan diteliti, berapa besar probabilitas mobil yang cacat lebih besar dari 12%? Jawaban P itu populasi mobil yang rusak ya. NP atau sama dengan P10 sama dengan P sama dengan 0,1. Lanjut, sigma P akar dari P kali 1 dikurangi P per N, yaitu 0,1 kali 1 bagi 500, hasilnya itu 0,013 atau 0,013 ya. Probabilitas P lebih dari 0,12, Z sama dengan X kurangi bagi 6 bagi sama dengan P kali P0 per sigma R. Z sama dengan 0,12 dikurang 0,1 sama dengan 0,02 sama dengan 1,54 dan hasilnya 43,82%. Probabilitas Y 0,12 sama dengan 50% dikurangi 43,82 sama dengan hasilnya 6,18 Y. Next. Nomor 13 pertanyaannya, berdasarkan sebuah penelitian 15 dari orang tidak merokok terkena TBC dan dari setiap 100 rokok 5 orang diantaranya terkena TBC. Jika diambil sampel masing-masing 100 orang dari kedua kelompok, berapa probabilitas bahwa selisih populasi perokok dan populasi bukan perokok yang terkena TBC lebih besar dari 5%? Next. Jawabannya P1 adalah populasi perokok yang terkena TBC, P2 adalah populasi bukan perokok yang terkena TBC. P1 dikurangi P2 sama dengan P1 dikurangi P2 sama dengan 5% dikurangi 1% sama dengan ini ya. Lanjut, sigma P dikurangi P2 akar dari P2 kali 1 dikurangi P1 per P1 dan per R1 ditambah P2 kali 1 dikurangi P2 per N2. Hasilnya yaitu akar dari 0,05 ditambah 0,05 per 100 tambah 0,01 dikalikan 1 dikurangi 0,01 per 100. Hasilnya 0,024 atau 2,4%. Rho sama dengan P1 dikurang P2 kali 75%. Z sama dengan X dikurangi Pi per 6 dikali untuk X sama dengan P1 dikurangi P.
Z sama dengan P1 dikurangi P2 dikurangi VP1 dikurangi P2 sama di per P1 dikurangi P2. Hasilnya 5% dikurangi 4% per 2,4% sama dengan 0,42 atau 16,28%. P sama dengan P1 dikurangi P2 lebih dari 5% sama dengan 50% dikurangi 16,28%. Hasilnya itu 33,72Y. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini ada soal nomor 14, yaitu soalnya PT Green Bay Packer memiliki 7 karyawan bagian produksi. Dengan keterangan upah per jam setiap karyawan seperti berikut. Nah, peneliti ingin mengetahui rata-rata upah per jam karyawan di perusahaan tersebut. Next, untuk jawabannya. Misal, peneliti mengambil sebanyak 4 sampel karyawan, maka ada 35 kombinasi sampel yang mungkin terambil, yaitu dari perhitungan C dalam kurung 7,4 sama dengan 7 faktorial dibagi 7. Dibagi dalam kurung 7 per 7 min 9, 7 dikurangi 9, kurung faktorial, dikali 4 faktorial. Masing-masing kombinasi sampel memiliki statistik sampel atau rata-rata sampel 35. Sampel tersebut disajikan pada tabel berikut. Di sebelah kiri ada rata-rata sampel, lalu di kanan ada frekuensi. Kemudian probabilitasnya adalah, yang pertama adalah 3 per 35 sama dengan 0,0857. Lalu yang kedua ada 8 per 35 sama dengan 0,2286. Lalu yang ketiga 13 per 35 sama dengan 0,3714. Yang keempat adalah 8 per 35 sama dengan 0,2286. Lalu yang terakhir ada 3 per 35 sama dengan 0,0833. Oke, next untuk soal selanjutnya ada nomor 15, yaitu bola-bola lampu yang diproduksi perusahaan A mempunyai rata-rata daya tahan hidup yaitu 1.400 jam dengan simpangan baku 200 jam. Sedangkan bola-bola lampu yang diproduksi perusahaan B mempunyai rata-rata daya tahan 1.200 jam dengan simpangan baku 100 jam. Jika diambil sampel acak masing-masing sebanyak 125 bola lampu dari dua perusahaan tersebut, berapakah probabilitas rata-rata daya tahan bola lampu yang diproduksi perusahaan A melebihi dari rata-rata daya tahan bola lampu yang diproduksi perusahaan B? A sebesar 160 jam dan B sebesar 250 jam. Baik, next untuk jawabannya yaitu di sini X sama dengan 160 jam dan N sama dengan 1.400 jam, yaitu sigma sama dengan 200 jam, yaitu perusahaan A. Kemudian N kecil sama dengan 125 sampel. Di sini Z sama dengan 160 min 1.400 dibagi 200 per aktor 125 sama dengan minus 20 dibagi 200 dikali 11.18034 sama dengan minus 26 dibagi 14,14214 sama dengan min 1 min 1.442, yaitu jawaban nomor yang A adalah probabilitas rata-rata daya tahan bola lampu yang diproduksi perusahaan A melebihi 160 jam sama dengan Z sama dengan min 1,1442 sama dengan 7,83%. Lalu yang B probabilitas rata-rata daya tahan bola lampu yang diproduksi perusahaan A melebihi sama dengan Z sama dengan 250 min 1.400 dibagi 200 per 125 akar 125 sama dengan min 1,25 sama dengan 10,56%. Oke, next. Untuk soal selanjutnya ada nomor 16, yaitu
Nah, terima kasih. Berikut merupakan presentasi dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.